tunggu fisikku full dulu lah ya, 100% dulu lah, baru nanti mau beraktivitas gitu kan. Kan enggak gitu teman-teman. Kenapa orang kita yang manusia normal aja yang punya kaki dua sempurna, jalan berapa ratus meter aja kadang ngeluh gitu ya, kadang capek, apalagi yang kakinya nggak sempurna dan harus menopang tubuhnya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan berkah selalu untuk teman-teman semuanya, dan saya juga pastinya ya teman-teman ya. Oke, melanjutkan materi kemarin tentang sembuh 100% ya teman-teman. Ternyata pada saat live beberapa malam yang lalu itu ada yang menanyakan saat kita agenda SM Talks live Facebook Q&A atau tanya jawab gitu ya tentang sembuh 100%. Dan saya baru ingat bahwa ada perbandingan yang mungkin akan mudah teman-teman untuk lihat, untuk memahaminya, terkait dengan kondisi sembuh 100% lah, atau mungkin sempurna 100% gitu ya. Nah, pada saat live banyak orang di luaran sana yang mereka tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa 100%. Siapa itu? Tidak lain tidak bukan adalah saudara-saudara kita yang mungkin cacat secara fisik ya, entah bagian tangannya, bagian kakinya, intinya nggak sempurna deh 100% gitu ya. Nah, tapi apa yang mereka lakukan? Kalau teman-teman bisa lihat gitu ya, mereka bisa berdamai kok dengan kondisi itu. Mereka tetap produktif, mereka tetap berusaha melakukan yang terbaik semampunya mereka gitu ya. Mereka bersyukur dengan apa yang bisa mereka lakukan dan apa yang Tuhan langsung berikan terhadap mereka. Iya, mungkin dulu awal-awalnya belum bisa berdamai lah, belum bisa menerima, tapi ya mau tak mau, karena itu tak bisa kembali gitu ya, dan mereka tahu mereka harus berdamai dengan kondisi fisik mereka yang gak 100%, ya mau gak mau tetap produktif. Maka jangan salah, banyak sekali saudara-saudara kita di luar sana yang dengan kondisi demikian mereka masih mau bekerja, mereka masih mau beraktivitas, mereka masih mau melakukan hal yang lebih produktif gitu ya. Banyak juga dari orang-orang tersebut yang punya anak gitu ya, yang anaknya qadarullah dengan izin Gusti Allah lahir dengan sempurna gitu ya, fisiknya 100% bagus semuanya gitu ya. Tapi dengan kondisi seperti itu tidak menjadi penghalang mereka untuk produktif, untuk memberikan yang terbaik untuk anak mereka, untuk keluarganya mereka. Mereka tetap bekerja tuh, mereka tetap dapat penghasilan tuh. Nah, kalau sekarang teman-teman masih memiliki mindset sembuh 100% terlebih dahulu, kemudian baru mau beraktivitas, baru mau produktif, baru mau bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Saya rasa harusnya malu sih ya sama saudara-saudara kita yang dalam tanda kutip fisiknya tidak sempurna seperti itu ya. Kenapa? Karena kita kembali lagi ke hakikat penciptaan kita ya teman-teman ya. Ini menurut pandangan saya pribadi. Jadi kalau kita nggak sependapat nggak apa-apa ya. Intinya saya hanya menyampaikan pendapat saya, dan ini yang kita sampaikan juga ke teman-teman yang ikut mentoring, sehingga akhirnya mereka produktif lagi, mereka jauh lebih keren lagi progresnya gitu ya. Sebenarnya bukan sembuh 100%-nya sih yang penting gitu ya, tapi bagaimana kita ini dengan kondisi yang kita miliki gitu ya. Misalkan 50% kah, 70% kah, 80% kah, dan sudah merasakan progres yang signifikan, apakah mau produktif dan bermanfaat lagi atau tidak? Kan masalahnya cuma di situ aja. Itu bukan soal kita merasa baik, kondisi fisik kita sempurna, enggak teman-teman. Itu soal ini, soal mindset kita aja sebenarnya gitu kan. Karena banyak banget teman-teman yang mungkin belum 100%, akhirnya justru malah yang nggak pernah dapat progres apa-apa. Kenapa? Karena masih berpikir serba instan, nggak sabaran, terlalu emosional gitu ya. Tingkat stresnya sangat-sangat tinggi karena merasa kok belum 100% sih kesehatannya, seperti itu. Kan sederhananya kan kayak gitu ya teman-teman. Jadi harusnya malu lah ya sama saudara-saudara kita yang secara kondisi fisik yang nggak sempurna. Anda coba bayangin deh, orang-orang yang mungkin berjalan pakai tongkat gitu ya, pakai krek lah ya bahasa mudahnya itu, apakah mereka nggak sakit? Sakit tuh. Sakit ini ketiaknya kena tongkat terus setiap hari, apakah itu nggak sakit? Sakit. Mungkin dulu awal-awalnya pernah lecet, mungkin dulu awal-awalnya pernah nggak enak banget gitu ya, tapi akhirnya apa yang terjadi? Ya, mereka tetap produktif, mereka tetap berusaha bekerja gitu. Apakah Anda nggak lihat bahwa teman-teman atau saudara kita yang pakai kursi roda
itu ketika dia mengayuh kursi roda, itu nggak sakit juga tuh tangannya ketika pertama kali ngayuh kursi rodanya. Mungkin lecet juga, mungkin melepuh atau mungkin apa kayak keluar nanah-nanahnya gitu ya, karena belum terbiasa. Sakit nggak sakit juga. Sudah kondisi mereka gak sempurna 100%, ditambah lagi rasa sakit yang mereka rasakan karena menggunakan alat bantu, gitu kan. Orang-orang yang mungkin jalannya nggak sempurna tapi masih bisa jalan tanpa alat bantu, mungkin kakinya nggak sempurna satu gitu ya, cacat sebelah gitu kan. Apakah mereka nggak capek ketika jalan gitu, ketika beraktivitas? Kenapa orang kita yang manusia normal aja yang punya kaki dua sempurna, jalan berapa ratus meter aja kadang ngeluh gitu ya, kadang capek, apalagi yang kakinya nggak sempurna dan harus menopang tubuhnya, kakinya cuma satu tuh yang sempurna gitu ya, yang bagus. Apa nggak capek tuh? Capek lah pastinya. Tapi apakah mereka berhenti untuk bekerja, berhenti untuk beraktivitas, berhenti untuk produktif, berhenti untuk bermanfaat buat orang lain, dan berhenti berjuang untuk keluarganya, untuk anaknya? Kan enggak kan teman-teman. Maka ayo dong, jangan jadikan sembuh 100% itu sebagai hambatan, sebagai mindset yang teman-teman masukkan di kepala teman-teman. Kenapa? Itu hanya akan menjauhkan teman-teman dari kondisi sehat yang teman-teman harapkan. Karena pada hakikatnya penciptaan manusia itu bukan hanya sekedarnya sempurna 100%, hakikatnya kan bukan itu ya. Tapi penciptaan manusia diperintahkan untuk bisa bermanfaat untuk manusia-manusia yang lainnya. Itu tugas langsung dari sang pencipta kita loh teman-teman. Nah, setelah apa yang saya sampaikan ini, saya nggak tahu sih apakah teman-teman memang masih nyaman untuk menikmati sakit seperti yang teman-teman rasakan selama ini ya, atau mau segera produktif gitu ya, kemudian bisa melakukan apa yang dulu selama sakit gak bisa dilakukan gitu ya. Maka di mentoring itu kan kita nggak bilang sembuh 100%, sehat total, sembuh total itu nggak bilang gitu kan teman-teman. Tapi ketika teman-teman sudah dapat progresnya, merasakan progres yang signifikan gitu kan, akhirnya bisa untuk produktif lagi. Ya contoh sederhananya, ketika dulu nggak bisa kerja, sekarang bisa kerja lagi. Dulu nggak berani mandi air dingin pagi-pagi gitu ya, harus pakai air hangat, bahkan mandi siang sore pun pakai air hangat. Sekarang mandi pakai air dingin pun aman-aman aja. Dulu makan sampai 5-7 kali, sekarang makan 2-3 kali sudah cukup. Dulu harus rutin konsumsi obat, sekarang udah nggak konsumsi obat sama sekali gitu ya. Dulu badannya kelihatan pucat, badannya kelihatan kurus kering, ketemu tetangganya, ketemu tetangganya atau saudaranya udah mulai bilang, kamu udah agak berisi ya badannya, udah seger juga sekarang, udah sembuh ya. Apakah itu bukan indikasi bahwa sembuh juga gitu loh? Nah kalau sudah seperti itu ya udah, ketika sensasinya berkurang banyak banget, kemudian progresnya udah lumayan, ya udah, fokusnya sekarang adalah untuk bisa produktif, untuk bisa bermanfaat lagi bagi orang-orang yang selama ini berjuang buat teman-teman, bagi orang-orang yang memang selama ini jadi tanggung jawab teman-teman, jadi kewajiban teman-teman untuk memenuhi hak-haknya mereka gitu ya. Dan satu lagi bocoran di mentoring ya teman-teman ya, bahwa di mentoring itu kalau teman-teman pengen tahu kenapa kok akhirnya 30 hari teman-teman yang ikut mentoring progresnya sangat-sangat luar biasa, itu kenapa, bagaimana polanya, bagaimana kejadiannya, sehingga apa yang mereka lakukan gitu ya, sehingga bisa dapat progres yang signifikan seperti itu gitu ya. Kan gini ya, ketika teman-teman dulu pernah periksa ke dokter, dokter bilang bahwa jangan cemas, jangan stres, itu yang bikin cepat sembuh gitu kan ya. Nah ketika teman-teman masih memiliki mindset 100%, apa yang terjadi? Kalau belum dapat 100%, maka teman-teman akan cemas terus, akan stres terus, maka jadi lama dong sembuhnya kan gitu ya. Nah di mentoring enggak, kita akan membantu teman-teman ya, memandu teman-teman juga. Ketika nanti sudah dapat progres yang signifikan, tentu teman-teman kan merasa senang nih, ngerasa happy gitu ya. Aku ternyata bisa makan normal lagi ya, aku ternyata bisa makan makanan yang dipantang lagi ya, aku ternyata bisa pergi di keramaian lagi dan nggak takut-takut lagi dan nggak cemas lagi ya. Ternyata kelinganku udah berkurang banyak banget ya. Ternyata dada panasku udah berkurang juga, perut begahku berkurang juga, nafas beratku berkurang juga, yang tusuk sampai dari depan sampai ke belakang di bagian dada udah hilang sama sekali gitu ya. Meskipun sensasinya belum hilang 100%, tapi sudah dapat progres yang signifikan. Apa yang terjadi secara psikisnya? Efek psikisnya tentu teman-teman akan jadi jauh lebih semangat dong, sangat bahagia kan, senang banget dengan progres yang didapatkan. Nah ketika kondisi psikisnya udah senang, udah bahagia, maka itu meredakan stres teman-teman. Ketika stresnya udah mereda, maka otot seluruh tubuh teman-teman ini jadi rileks, jadi tenang.
Maka apa yang terjadi ketika otot tubuhnya tenang, ketika otot tubuhnya rileks, itu yang membantu katup esofagusnya untuk balik, untuk normal lagi, sehingga menghalangi asam lambung naik, sehingga sensasi dada ke atas ini berkurang dengan sangat drastis lagi gitu ya. Nggak cuma nggak cuma sedikit, tapi lebih banyak lagi pastinya. Terus kemudian asam lambungnya juga udah mulai normal. Kenapa? Karena nggak stres. Hormon yang memproduksi asam lambung ketika kondisi tubuh stres itu nggak mengeluarkan asam lambung dalam jumlah berlebih, karena kita nggak stres, karena ngerasa udah baikan nih, udah dapat progres yang bagus. Nah akhirnya di hari ke-30 selanjutnya merasa progresnya lebih baik dan lebih keren lagi. Nah bocorannya kayak gitu teman-teman ya. Maka kalau teman-teman bisa produktif kan lebih seneng kan, lebih bahagia dan gak terlalu stres kan sebenarnya. Maka fokus untuk produktif, insya Allah akan membantu teman-teman untuk dapat progres yang jauh lebih baik lagi dan benar-benar bisa merdeka, bisa hidup normal lagi ya. Bukan berarti hilang total 100% sensasinya gitu ya, bukan cuman itu gitu ya. Kalaupun itu hilang semuanya alhamdulillah, tapi kalaupun belum, teman-teman sudah bisa hidup normal seperti orang-orang pada umumnya, melakukan kegiatan yang orang normal pada umumnya lakukan, termasuk makannya, termasuk kegiatan-kegiatannya, termasuk aktivitasnya, semua sudah bisa teman-teman lakukan, dan gak ada rasa cemas, rasa takut, rasa khawatir yang lebay-lebay banget gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat dan berkah selalu.